Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang al-khunsa al-muskil, yaitu tentang permasalahan banci. Yang mana yang dimaksud dengan banci dalam permasalahan faraid adalah yaitu orang yang lahir memiliki dua kelamin, memiliki kelamin lelaki dan perempuan, atau tidak memiliki kedua-duanya. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah membahas yang pertama, yaitu an yakuna yurja inkishafu halihi, yaitu ada harapan akan terbuka, akan kita mengetahui kondisinya. Artinya, apakah dia ini dikategorikan lelaki, sehingga kita berikan dia warisan lelaki? Apakah ia perempuan hingga kita berikan ia warisan? Maka ketika ada harapan akan kita mengetahui kondisinya, akan kita mengetahui statusnya, apakah dia laki atau perempuan, maka sudah kita jelaskan cara membagi warisannya. Kita akan berpindah kepada permasalahan yang kedua, yaitu kondisi yang kedua, an yakunal khunsa la yurja inkishaf halihi kama idza mata saghiran, yaitu banci tidak ada harapan akan kita mengetahui keadaannya, apakah dia perempuan atau dia laki. Seperti kalau ia meninggal waktu kecil, dia lahir waktu kecil, belum jelas bagi kita dia ini perempuan atau laki, karena cara yang dilakukan apakah ia laki atau perempuan semuanya tidak membuahkan hasil. Dilihat dari kencingnya misalnya, mana yang kencing, mana yang tidak. Ternyata setelah dilihat dua-duanya mengeluarkan air kencing. Kita lihat mana yang duluan, mana yang belakangan, ternyata ya sama. Kita lihat mana yang banyakan, mana yang sedikitan antara alat yang perempuan dengan yang laki, kelaminnya, ternyata sama. Tidak bisa kita menunggu ia besar, karena kalau dia besar apakah dia haid atau tidak? Dia akan keluar air maninya dari mana? Atau ia akan tumbuh jenggotnya atau tidak? Atau ia akan nampak pada dadanya atau tidak? Maka kondisi seperti ini, kondisi banci seperti ini, ayyu'tal khunsa nisfa mirath, diberikan banci tersebut setengah dari bagiannya. Artinya, kita kategorikan dia laki, kita potong dapat. Dan kita kategorikan dia perempuan, kemudian kita potong juga dapat. Kemudian setengah bagian ketika kita anggap lelaki dan setengah bagian ketika anggap perempuan, kita gabung, itulah yang dia dapat. Dan ini ada 5 kondisi.
5 keadaan. Yang pertama, an yarisa bidzukuriyati faqat. Yaitu dia akan mendapatkan warisan kalau dia lelaki. Kalau dia sebagai perempuan, tidak dapat warisan. Seperti siapa misalnya? Anak saudara. Anak saudara, dia ahli waris kalau dia lelaki. Kita punya saudara lelaki, dia punya anak. Kalau anaknya lelaki, dia akan dapat warisan. Akan mendapatkan asabah, sisa harta. Tapi kalau perempuan, tidak. Dia masuk dalam kategori dzawil arham yang kita bahas nanti. Nah, dia mendapatkan warisan kalau dia jadi laki. Kalau dia jadi perempuan, kita anggap perempuan dia tidak dapat. Maka bagian lelakinya ini kita berikan setengah. Yang pertama. Yang kedua, dia akan mendapatkan warisan kalau dia menjadi perempuan. Kalau dia menjadi laki, tidak dapat warisan. Begitu juga, mana bagiannya ketika kita anggap dia perempuan itu, kita berikan dia setengah. Yang ketiga, ketika dia laki dan ketika dia perempuan, sama-sama dapat. Dia jadi perempuan dapat, dia jadi laki juga dapat. Hanya saja ketika dia menjadi laki itu dapatnya lebih banyak. Dia pada keumuman banyak warisan. Zakar ini tuhadzil unsayain. Itu bagi lelaki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Ini secara keumuman warisan. Maka ketika dia laki dapat, ketika dia perempuan dapat. Hanya saja ketika dia menjadi lelaki dapatnya lebih banyak. Maka diberikan setengah bagian ketika dia menjadi laki dan setengah bagian ketika dia menjadi perempuan. Kita anggap perempuan, kemudian kita gabungkan bagiannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sama juga, dia mendapatkan bagian dalam 2 kondisi. Artinya dia jadi laki dapat warisan, dia jadi perempuan juga dapat warisan. Hanya saja ketika dia jadi perempuan dapatnya lebih apa? Dapatnya lebih banyak ketimbang dia menjadi lelaki. Sama juga kasusnya, mana bagiannya ketika laki itu kita potong tengahnya, mana bagian ketika dia perempuan kita potong tengahnya, kemudian kita gabungkan itu yang kita akan berikan kepada dia. Kemudian yang kelima adalah dia mendapatkan warisan ketika dia menjadi lelaki dan ketika dia menjadi perempuan. Tapi dapatnya sama saja. Kalau seperti ini tidak memberikan pengaruh. Tidak memberikan pengaruh. Karena dia jadi laki dapatnya juga segitu. Jadi perempuan juga dapatnya juga segitu sama saja. Seperti misalnya orang punya saudara seibu atau saudari seibu. Dia laki atau dia perempuan tidak memberikan pengaruh perbedaan dapat. Maka kalau gitu sudah mana-mana saja sama. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita membagi warisannya? Kita mulai dari yang pertama. Yaitu ketika dia jadi laki dapat warisan, ketika ia jadi perempuan tidak dapat warisan. Ketika dia jadi laki, dia dapat warisan. Ketika ia jadi perempuan, dia tidak mendapatkan warisan. Maka kita berikan dia warisan setengah dari ketika dia menjadi laki. Contohnya yang pertama adalah ketika seorang meninggal, dia meninggalkan zauj. Suami. Kemudian meninggalkan anak perempuan. Kemudian meninggalkan walad akhli akhunsa. Sini ada orang meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan anak saudara sebapak, banci. Banci yang kita maksud di sini adalah yang memiliki 2 alat kelamin. Dia punya anak. Dia punya saudara sebapak. Saudara sebapaknya ini punya anak.
Artinya kalau anak ini lelaki, dapat dia warisan. Kalau dia perempuan, dia tidak dapat warisan. Karena dia bukan ahli waris. Dia akan mendapatkan warisan kalau ahli waris yang lain tidak ada, masuk dalam kategori zawil arham, akan kita bahas nanti. Maka di sini ada dua kemungkinan. Pertama, kita mungkinkan dia dzukura. Kita anggap dia lelaki. Nanti ada kemungkinan dia unusa. Yaitu perempuan. Kita mulai yang pertama. Kita anggap dia lelaki. Yang ini lelaki. Maka di sini zauj mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Zin karena dia sendiri mendapatkan 1/2. Kemudian dia mendapatkan sisa. Maka di sini asal masalahnya adalah berapa? 2 dengan 4. Yaitu tadakhul, ambil yang lebih besar. Berarti asal masalahnya 4. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 2, 2. Sisa berapa? 1. Kemudian yang kedua, kita anggap dia perempuan. Berarti kalau perempuan dia tidak dapat di sini. Asal masalahnya sama 4. Suami dapat 1. Ini setengah dapat 2. Satunya dikemanakan? Diberikan kepada anak perempuan. Berarti dia mendapatkan 3. Ini tidak dapat. Nah, sebagaimana yang kita katakan, bahwasanya ketika dia jadi laki, berikan dia setengah bagiannya. Karena yang mendapatkan bagian ketika dia banci di sini adalah ketika dia menjadi lelaki. Ketika dia jadi perempuan dia tidak dapat. Maka kita lihat antara asal masalah ketika dia jadi laki dan asal masalah ketika dia jadi perempuan. Ketika dia jadi laki, asal masalahnya juga 4 ternyata. Ketika dia jadi perempuan, asal masalahnya juga sama yaitu 4. Maka di sini ada sama. Dipilih salah satu. Yaitu 4. Karena ini ada 2 permasalahan, maka dikalikan 2. Jadi berapa asal masalahnya? 8. Nah, ini akan berlaku untuk semuanya nanti. Dikalikan 2. Kemudian yang 8 ini, hasil dari 4 dengan 4 yaitu 4. Dikalikan 2 menjadi 8. Dibagi dengan setiap asal masalah. 8 bagi 4, 2. Taruh di atasnya. 8 bagi 4, 2. Taruh di atasnya. Setelah itu kita kalikan ia dengan di atasnya, kemudian kita bagi 2. 1 kali 2, 2. Dibagi 2, 1. 2 kali 2, 4. Dibagi 2, 2. 1 kali 2, 2. Dibagi 2, 1. Ini dia ini hadis untuk permasalahan pertama. Yang kedua, 1 kali 2, 2. Dibagi 2, 1. Berarti dia dapat 2. Kemudian 3 kali 2, 6. Dibagi 2, 3. Dapat dia 3. Jadi 5 dapat. 0 kali 2, 0. Tidak dapat. Jadi kalau dia banci dengan permasalahan seperti ini, dia mendapatkan satu bagian dari 8. Yaitu diberikan dia setengah dari bagian ketika dia jadi laki. Nah, ini cara kita membagi warisan kalau dia banci, kemudian banci itu tidak ada harapan akan kita mengetahui kondisinya, apakah dia laki ataukah dia perempuan. Ini yang pertama. Kalau dia jadi laki, dapat. Yang kedua adalah, contoh yang kedua, hanya sama, yaitu kalau dia menjadi laki, dia tidak dapat. Kalau dia menjadi perempuan, baru dia dapat. Berapa kita berikan? Kita berikan setengah bagian ketika dia perempuan. Kita contohkan. Jadi ini tidak terhapus. Jadi di sini berapa tadi? 2. Di sini 5. Di sini 1. Nah, kita buat permasalahan baru. Ada orang meninggal, dia meninggalkan suami, meninggalkan saudari, kandung, dia meninggalkan suami, kecil,
kemudian meninggalkan saudari kandung, kemudian meninggalkan walad ab khunsa. Nah, ada orang meninggal, dia meninggalkan suami. Sama dia meninggalkan suami. Kemudian meninggalkan saudari kandung, perempuan. Kemudian meninggalkan anak bapak, artinya saudara sebapak. Artinya saudara atau saudari sebapak. Cuma karena dia banci maka dia katakan walad. Ya, ibnul ab, maksudnya akhli ab. Nah, yaitu saudara sebapak. Sekarang di sini kita lihat pertama ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia sebagai laki, dzukura. Kemungkinan yang kedua adalah perempuan, unus. Kita sekarang ketika dia jadi laki, di sini dia mendapatkan sisa. Ini zauj setengah. Saudari juga setengah karena dia sendiri, kemudian saudara sebapak sisa. 2 dengan 2 tamasul, artinya asal masalahnya 2. Tapi sekarang 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Habis, sisa tidak ada. Berarti ketika dia laki di sini dia tidak dapat. Sekarang kalau dia perempuan, kalau dia apa? Perempuan. Kalau dia perempuan, ini saudari kandung dengan saudari sebapak berarti. Saudari kandungnya setengah, saudari sebapak mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Berarti asal masalahnya dari 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 6, 1. Dapat dia. Berarti di sini awal ketujuh. Sebagaimana bab awal yang kita sudah bahas. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat angka antara permasalahan pertama dengan permasalahan kedua. Ini asal masalahnya 2, ini asal masalahnya 7. Antara 2 dengan 7 apa namanya? Tabayun. Tinggal dikalikan. 2 kali 7, 14. 2 kali 7, 14. Kita punya angka 14. Tinggal dikalikan 2. Berarti menjadi 28. Tinggal dibagi dengan ini. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 28 dibagi 7 sama dengan 4. 4 kali 7, 28. 2 kali 14, 28. Sekarang tinggal kita kalikan dengan di atasnya. 1 kali 14, 14. Dibagi 2, 7. 1 kali 14, 14. Dibagi 2, sama juga. Tuh, 7. 0 kali 14, 0. Ketika dia laki, dia tidak dapat. Tidak ada dapatnya. Sekarang ketika dia perempuan. 3 kali 4, 12. Dibagi 2, 6. Ya, tambah 6. 3 dikali 4, 12. Dibagi 2, 6. Ini dapat 13, ini dapat 13. Ini sekarang 1 kali 4, 4. Dapatnya setengah ketika dia jadi perempuan. Itu dibagi 2, berarti 2. 13 tambah 13, 26. Tambah 2 menjadi 20 dan 22. Nah, ini dia permasalahan yang kedua, gambaran yang kedua. Kalau dia itu banci yang tidak ada harapan untuk kita mengetahui kondisinya. Itu ada 5 gambaran. Yang pertama, ketika dia jadi laki baru dia dapat, maka kita berikan dia setengah bagian laki, 1 kali 2, 2 diberikan setengahnya, berarti dia mendapatkan 1. Begitu juga ketika dia menjadi perempuan baru dia mendapatkan warisan, maka diberikan dia setengahnya, 1 kali 4, nya dia dapat 4. Berikan setengahnya itu 2. Nah, ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat.
Insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke gambaran yang ketiga, gambaran yang keempat, dan gambaran yang kelima terkait tentang bagaimana cara kita membagi warisan ketika banci itu tidak ada harapan untuk kita mengetahui statusnya, apakah dia itu lelaki atau dia itu perempuan. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.